Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari saudara, kita akan membangun mesbah doa pagi kita hari ini, karena Tuhan Yesus telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, kekuatan yang baru. Kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara, kita akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau hari ini ada segala beban-bebanmu, segala yang kau hadapi, merasa berat hari ini, tanggalkan semua saudara, biar kita mau fokus memandang wajah Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang baru, khususnya pada hari ini. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Sepanjang malam kami telah diberikan istirahat yang cukup, dan Kau melindungi kami dari segala Tuhan mara bahaya Tuhan pada malam hari, sehingga kami bisa dapat tidur nyenyak. Dan pagi hari ini kami akan membangun diri kami Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik sehingga memberikan kami kekuatan kesehatan untuk kami membangun hubungan lebih lagi Tuhan dengan Engkau di dalam mesbah doa pagi kami. Kami tidak mau Tuhan melewatkan hari yang akan kami jalani tanpa Tuhan Yesus. Dan untuk itu biarlah Tuhan yang berkati kami semua, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, untuk bisa berkumpul membangun mesbah doa pagi ini. Karena kami tahu sumber hidup kami, sumber kekuatan kami hanya di dalam Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan iblis mengganggu kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Tuhan Yesus, urapan-Mu mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mau nyanyikan Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak-Mu. Ku ada sebagaimana hari ini ada, karena anugerah-Mu, karena besar kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri untuk menghadap tahta-Mu Bapa. Amin. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Amin Tuhan Yesus. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin, haleluya. Ku layak untuk melayani Tuhan. Amin. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih setia-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Katakan dari awal, kita nyanyikan dengan segenap hati, dengan cinta kita pada Tuhan Yesus. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, semua anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu telah selamatkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
kami layak untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan. Semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu. Amin. Karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari bertambah kasih-Mu Tuhan Yesus. Amin. Hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau selamatkan hidup kami. Kami boleh ada karena kebaikan-Mu. Oh, Engkau telah Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Engkau selamatkan hidup kami Yesus dengan kasih-Mu. Engkau lahir di dalam dunia ini. Engkau Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Yesus yang layak disembah, yang layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Yesus Tuhanku. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada Tuhan hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami diberikan kekuatan, kesehatan. Kami masih diberikan kesempatan hidup semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat akan segala kebaikan-Mu. 2000 tahun yang lalu Engkau pernah hadir dalam hidup di dalam dunia ini Tuhan. Engkau bahkan ingin Tuhan hidup-Mu hanya untuk menyelamatkan hidup kami, menebus dosa kami, menghapuskan Tuhan Yesus Bapa. Oh Tuhan, segala kelemahan kami yang harusnya Tuhan dosa dan kelemahan kami harusnya kami binasa. Tapi karena anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus yang begitu besar kepada dunia ini, kepada kami Tuhan juga ya Tuhan. Oh, kami boleh berharga di mata-Mu. Kami boleh ada dan hidup ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa buat keselamatan yang Kau beri. Kami mau menghargai hari-hari hidup kami. Walaupun di dunia ini hari-hari ini penuh dengan kesulitan Tuhan Yesus Bapa, tapi kami tidak mau Tuhan hidup kami hanya fokus pada masalah. Kami tanggalkan semua karena kami tahu Kau selamatkan hidup kami untuk ya Bapa kami boleh menikmati kebaikan-Mu Tuhan Yesus, berkat-Mu. Untuk itu kami mau tetap iman kami percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berharga di mataku ya Tuhan. Engkau mulia dan Kau sangat ditinggikan. Kau layak diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu. Haleluya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata. Amin. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini.
berharga di mataku, berharga dan mulia di mataku. Amin. Lebih dari emas, perak dan permata. Amin. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini, Kau berikan kasih-Mu kepada kami. Amin Tuhan Yesus, Kau termulia. Amin Tuhan. Ini mari kami mau persembahkan untuk-Mu Tuhan Yesus. Hidup kami menjadi berkat, biar nama Tuhan dimuliakan. Amin. Persembahan yang hidup, hati, jiwa, pikiran, tubuh kami Bapa, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, Kau berharga dan mulia di mataku Tuhan Yesus. Ini pujian kami Bapa. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak dan permata. Amin Tuhan. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesusku, Yesus, Kaulah yang termulia, termulia. Kini ku persembahkan seluruh hidupku kepadamu. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku, kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hatiku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah kami jadi berkat hari ini. Tuhan, pakailah hidupku, pakailah kami Tuhan jadi berkat hidup ini. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan hidup kami, agar hidup kami boleh Tuhan terus hidup dalam kebenaran-Mu, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Shalom saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kita saudara sudah memasuki bulan-bulan Natal, dan kita percaya bahwa biarlah kasih Tuhan Yesus itu yang boleh menguasai hati dan pikiran saudara dan saya ya, sehingga kita terus bertekun mengasihi Tuhan, saudara terus mengiring Tuhan, melayani Tuhan menjelang kedatangannya pada kali yang kedua ya. Saudara, firman Tuhan tema pada saat ini adalah hidup benar dan kudus untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua ya. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana saudara dan saya hidup benar dan kudus ya,
untuk kita boleh menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sebab hanya orang-orang yang hidupnya benar dan kudus yang akan saudara menyongsong Tuhan ya pada saat Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita akan diangkat ya saudara menyongsong Tuhan di angkasa. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, keadaan manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus digambarkan di dalam kitab Wahyu, saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22 ya. Ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Saya akan bacakan di sini. Di dalam kitab Wahyu 11 ayat yang ke-12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ya, dikatakan bahwa aku datang segera. Ya, saudara. Namun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, saudara, firman Tuhan katakan keadaan manusia akhir zaman yang jahat akan bertambah jahat. Ya, ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita pada masa akhir zaman ini. Kejahatan manusia bertambah-tambah lebih daripada masa kejahatan pada zaman Nuh, ya. Dan masa kejahatan pada zaman Sodom dan Gomora, ya. Di mana Tuhan menghapuskan manusia, saudara, oleh karena kejahatannya, ya. Saudara, baik di masa Nuh maupun di masa Sodom dan Gomora, ya. Saudara, karena itu di akhir zaman, ya, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa hanya yang sisa, ya, yang diselamatkan, itulah anak-anak pilihan Tuhan yang mau hidupnya sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, yang mau hidupnya sungguh-sungguh dalam kekudusan, ya, termasuk saudara dan saya. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Ya, dunia tempat kita berada ini akan segera berlalu. Ya, oleh karena itu Tuhan tidak mau saudara dan saya melekat hidupnya ya kepada dunia ini. Ya, apa yang ada dalam dunia, firman Tuhan katakan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, ini kita lihat bagaimana kehidupan dunia saat ini. Dunia orang fasik, dunia yang tidak takut akan Tuhan. Namun bagi saudara dan saya, ya, biarlah kita tetap bertekun, sungguh-sungguh kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan untuk menyongsong Tuhan, ya, pada kali yang kedua. Inilah keadaan manusia akhir zaman, dan Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, saudara, tentang ilalang dan gandum, ya, bagaimana mereka tumbuh bersama di ladang. Ladang itu berbicara tentang dunia, dan ilalang itu berbicara tentang anak-anak si jahat, dan gandum itu berbicara tentang, saudara, anak-anak kerajaan, ya. Dan saudara, yang menaburkan benih yang baik itulah benih gandum, itu adalah anak manusia. Itulah Yesus yang bekerja sampai saat ini, saudara, melalui firman Tuhan, melalui rohnya yang ia telah utus ke dalam dunia, saudara, untuk memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran. Dan yang menaburkan benih ilalang itu adalah si jahat, yaitu si iblis, saudara, yang sampai saat ini pun ia bekerja, saudara, untuk apa? Untuk mempengaruhi seluruh isi dunia agar mereka binasa, ya. Nah, saudara, kita lihat dua-duanya bertumbuh, ya, baik anak-anak terang maupun anak-anak kegelapan.
anak-anak si jahat maupun anak-anak kerajaan, ya. Dan dua-duanya harus bersama-sama bertumbuh. Yang jahat bertambah jahat, yang cemar bertambah cemar, namun yang kudus bertambah kudus, saudara ya. Kemudian firman Tuhan katakan yang benar terus hidup di dalam kebenaran, semakin bercahaya. Ya, jalan hidup orang benar bagaikan terang, ya, yang hingga rembang tengah hari. Artinya harus bertambah dari hari ke hari. Saudara dan saya harus bertambah benar di hadapan Tuhan, harus bertambah kudus di hadapan Tuhan, ya. Jangan ada kita, saudara, berada di tengah, ya. Saudara tidak hidup di dalam terang, tetap kita juga tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kita hidup di tengah-tengah, ya. Saudara, itu remang-remang, ya. Kalau firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, itu suam-suam kuku, ya, tidak dingin dan juga tidak panas, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, kalau kita berada di tengah, saudara, maka Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Itulah orang-orang yang pada akhir zaman ini, khususnya anak-anak Tuhan, yang mereka nampaknya beribadah, namun hatinya enggak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidupnya masih duniawi, ya, hampir sama dengan orang-orang dunia ini, saudara ya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di akhir zaman ini, saudara dan saya harus bertekun, semakin sungguh-sungguh, saudara, untuk mengiring Tuhan. Memang di bulan Natal kita merayakan Natal yang pertama, di mana Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Dan Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia, saudara, dia menjadi sama dengan manusia. Dia Allah yang turun menjadi sama dengan manusia, menyelamatkan saudara dan saya, ya. Dan pada saat saudara Tuhan, saudara, menyelesaikan, menggenapi apa yang tujuan Allah untuk mengutus Yesus anaknya ke dalam dunia, yaitu untuk menebus segala dosa umat manusia, ya, agar manusia menerima pengampunan dosa dan diselamatkan. Saudara, setelah digenapi maka Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Namun pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, saudara, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya saudara, karena dia sudah menyelesaikan tugasnya, saudara, selama ia berada dalam dunia ini, ya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan kembali, saudara, datang ke dalam dunia, namun bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi saudara sebagai hakim yang adil yang akan mengadili manusia menurut perbuatannya, ya. Dialah seorang hakim yang adil, ya. Saudara, itulah Natal yang kedua. Dan gereja Tuhan harus merayakan bukan hanya Natal yang pertama, tetapi juga Natal yang kedua. Karena kita hidup di akhir zaman, saudara, di mana kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk kita hidup dekat dengan Tuhan, ya. Saudara, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24, saya akan bacakan di sini. Bagaimana kedatangan Tuhan Yesus itu digambarkan seperti pada zaman Nuh, ya. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 37, dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, ya. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia, ya. Mereka tahu, firman Tuhan katakan, ya, mereka tidak tahu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, ya. Mereka baru tahu setelah air bah itu datang, saudara. Sebelum air bah itu datang, mereka tidak tahu, ya. Artinya mereka tidak berjaga-jaga. Mereka hidup seperti rutinitas hari hidup sehari-hari, ya.
saudara, mereka tidak tahu bahwa pada masanya air saman itu akan tiba, atau mungkin air saman itu berlaku bagi kita pribadi. Itulah akhir hidup kita, yang tidak seorang pun yang tahu. Itu adalah rahasia Allah sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, memperbaiki hidup saudara dan saya. Ya, selalu sungguh-sungguh kita dekat dengan Tuhan, bertobat setiap waktu. Kalau ada kesalahan dan dosa, saudara, cepat kita tersungkur di bawah kaki Tuhan, selesaikan pada saat itu juga, selagi masih ada kesempatan waktu bagi saudara dan saya untuk kita boleh bertobat, mengakui dosa kita, dan kita meninggalkan segala dosa-dosa saudara dan saya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan mengokohkan saudara dan saya untuk kita terus bertekun berjaga-jaga di dalam doa, saudara, di dalam firman Tuhan. Kita terus hidup dalam pertobatan setiap waktu, dan kita hidup menurut kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, agar hidup kita boleh diubahkan dari hari ke hari, dan kita semakin didewasakan, saudara, ya, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, saudara, sebelum kita mengakhiri Mesbah Doa pagi ini, saudara, kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Satu pujian yang saya ciptakan, bahwa Tuhan Yesus itu sangat berharga dan mulia di mata kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Penderitaankah, kesesakankah, mara bahayakah, atau pedangkah, ya, penderitaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan saudara dan saya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga, Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kembali kita ulangi. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan,
pakailah hidupku. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah. Tuhan, pakailah hidupku. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, sebagaimana pujian yang kita telah naikkan, bahwa Tuhan Yesus itu berharga dan mulia di dalam hidup kami. Engkau yang telah menyelamatkan kami setelah datang ke dalam dunia sebagai juru selamat umat manusia, menebus dosa kami ya Tuhan, supaya di dalam Engkau kami menerima pengampunan dosa dan kami diselamatkan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Kau rela menyerahkan diri-Mu ganti kami. Dan kini kami mempersembahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami, maka kami yang hidup, kami pun tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Engkau yang telah mati bagi kami ya Tuhan. Kami serahkan jiwa kami, tubuh kami, kehidupan kami yang telah Tuhan beli dengan darah-Mu Tuhan di kayu salib, agar kami menjadi umat kepunyaan-Mu ya Tuhan, yang selalu rajin berbuat kebaikan dan kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Roh Tuhan yang telah Tuhan tempatkan, itulah Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kami, akan menuntun kami di dalam kebenaran dan kekudusan, sehingga hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan pada hari kedatangan-Mu Tuhan. Ajar kami terus hidup dalam kebenaran, bentuk kami terus agar hidup kami selalu menuruti kehendak-Mu ya Tuhan. Murnikan hidup kami ya Tuhan, bagikan emas yang dimurnikan dengan api. Walaupun Tuhan kami mengalami kesakitan mungkin di dalam setiap pergumulan kami, namun duka cita yang Tuhan izinkan terjadi itu boleh menuntun kami kepada pertobatan yang tidak akan pernah kami sesalkan ya Tuhan. Justru pertobatan itu yang mendatangkan keselamatan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh berbuah bagi kebenaran, berbuah bagi-Mu, hidup dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan biarlah menyambut tahun baru ini kami boleh hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini yang lemah Tuhan, kami percaya saat ini sudah Tuhan kuatkan. Kami yang saat ini sakit, Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas kami yang sakit Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, dan oleh bilur-bilur Yesus, terima dengan iman bahwa Engkau sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan buka jalan ya Tuhan. Karena firman-Mu katakan bahwa Tuhan akan membuka pintu yang tidak seorang pun yang dapat menutupnya. Bagi kami yang mau menuruti firman-Mu ya Tuhan, bagi kami yang mau terus berpegang pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa kami Tuhan, dalam menghadapi pandemi tahun depan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami
kami. Bahkan firman-Mu katakan bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman ini ya Tuhan. Kami tidak seorang diri, namun ada Engkau yang selalu Tuhan menyertai hidup kami, menolong kami, melindungi kami, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan dan jalan keluar. Kami nggak bisa hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mengalaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang merasa diberkati melalui Mesbah Doa Pagi ini, saudara bisa share, like, dan subscribe, dan juga saudara bagikan kepada yang lainnya agar ini boleh menjadi berkat bagi kita bersama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.